Pace bene, video ini saya beri judul, apakah hidupmu dibelenggu oleh dosa? Hidupku, pertanyaan ini bukan hanya kamu dalam arti yang menonton saja, untuk saya juga. Nah justru karena refleksi ini muncul dalam pikiran saya, maka saya bagikan. Tapi sebelum bicara tentang itu, saya mau katakan ada bacaan dari kitab suci yang saya baca, hanya sekedar bacaan, linknya di deskripsi video ini. Boleh ditonton. Nah oke, mengapa muncul topik tentang apakah hidupku dibelenggu oleh dosa? Ada refleksi saya begini. Saya tahu bahwa saya orang berdosa. Oke. Rupanya taji dosa tidak hanya berhenti di sana. Sadar bahwa saya berdosa, saya akhirnya tak punya keberanian untuk mengatakan yang baik. Katakanlah untuk membagikan, oh Yesuslah hidup kita. Saya tak berani, karena di pikiran saya, apa nanti kata orang? Orang melihat saya berdosa. Lalu dari mulut saya keluar kata-kata yang mengatakan Yesus itu penyelamat, Yesus itu baik. Apa nanti kata orang? Mungkin orang akan berkata, kamu munafik, oh kamu berpura-pura, kamu bermuka dua, kamu bertopeng, oh betapa palsunya dirimu, dan lain-lain. Di awal tadi saya sudah katakan kepada siapa diarahkan video ini. Saya pertama-tama mengambil ini pada diri saya. Mungkin ini sesuatu yang salah juga ya, terlalu menarik ke diri sendiri. Tetapi ada refleksi yang bagus di sana, saya pikir. Apa itu? Bukan hal gampang untuk terus membuat video menjadi sebuah refleksi dan dibagikan ke orang lain. Menurut saya. Persoalan terutama bukan hal-hal teknis, bagaimana merekamnya, bagaimana menguploadnya, kapan waktu untuk itu. Bukan itu terutama. Tetapi disposisi batin. Bagaimana saya dengan berani berkata, oh Tuhan itu baik, Tuhan itu mengajarkan pengampunan, Tuhan itu mengasihi kamu, maka kasihilah sesama. Bagaimana bisa kita katakan itu sementara saya tahu bahwa saya melakukan kesalahan yang persis melawan hal-hal baik yang saya katakan. Saya tidak tahu, mudah-mudahan saya salah, tetapi tidak saya harapkan salah. Bahwa banyak di antara kita yang tak berani mengatakan yang baik karena dibelenggu oleh dosa. Karena taji dosa begitu tajam menusuk hati kita, sampai bukan hanya karena kita terluka, tetapi taji itu menancap dan kita tidak berani bergerak melawannya. Nah, mengapa saya cukup lantang bicara tentang ini? Pertama, karena saya berangkat dari kenyataan, saya tahu saya berdosa. Sudah dua dosa saya sebenarnya. Pertama, bahwa saya berdosa. Yang kedua, saya tahu saya berdosa, tetapi masih saja jatuh pada kesalahan yang sama. Lalu, apakah saya berhenti di sini? Kalau saya berhenti, taji dosa menancap begitu dalam ke jantung ulu hati saya. Apa namanya? Ke kedalaman saya, sampai saya tidak sanggup lagi untuk mencari Allah saya, untuk berusaha lebih mengenal Dia. Nah, bukankah saya kalah berkali-kali di sana? Ketika saya melakukan dosa, saya sudah jatuh. Nah, ketika saya sadar saya jatuh, saya tak sanggup bangkit, karena nanti orang berkata, oh pura-pura kamu, oh saya takut pada kata-kata yang menusuk semacam itu, sampai saya tak sanggup berbuat yang menurut Allah sendiri baik. Saya katakan tadi, para orang tua atau para pendidik atau orang Kristen sendiri yang memang harus menyatakan imannya kepada orang lain, merasa ciut ketika sadar dirinya berdosa. Nah, lalu apa yang mesti kita bayangkan tentang ini? Saya mengambil beberapa kutipan yang menurut saya membantu. Kutipan pertama langsung menohok dari Santo Agustinus. Apa katanya? Bukan kekuatanmu sendiri yang mengalahkan dosa, tetapi kuasa Allah dalam dirimu. Berdoalah untuk menerima rahmat-Nya
dan hadapilah dosa-dosamu dengan tekad yang kuat. Sudah, dosa-dosa itu sudah ada, tapi hadapilah itu dengan tekad yang kuat. Untuk saya ini sangat memberi harapan, sangat memberi harapan. Bukan karena saya tak lagi berdosa, tetapi saya diberi harapan sekalipun saya berdosa. Tetapi doa membuat saya memiliki tekad yang kuat. Mudah-mudahan ini membantu kita mengalahkan belenggu dosa itu. Bukan hanya mengalahkan dosa, tetapi belenggunya juga. Tajinya yang tertancap begitu dalam ke hati kita, sampai kita tidak bisa bergerak lagi menyuarakan apa yang Allah kehendaki untuk kita suarakan. Nah itu, simpelnya, mudah-mudahan jangan menjadi kabur karena terlalu banyak kata-kata yang saya sampaikan. Jangan sampai perasaan berdosa dan dosa itu sendiri mengungkung kita, mengikat, mengkerangkeng kita. Jangan sampai. Mungkin akan orang berkata, oh kemarin caranya menyampaikan kebenaran itu begitu tegas, lihatlah jatuh dia ke dalam dosa. Bukan hal gampang untuk menerima itu. Saya sendiri mengalami. Tetapi untuk bangkit lagi, saya mengatakan kebaikan ini bukan pertama-tama berangkat dari kenyataan bahwa saya baik, tetapi ada kekuatan yang mau saya bagikan, yang mau saya sampaikan. Bukan kekuatanmu sendiri yang mengalahkan dosa, tetapi kuasa Allah dalam dirimu. Johannes Chrysostomus berkata, mengalahkan dosa membutuhkan kerjasama antara kehendak manusia dan kehendak Allah. Kerjasama. Allah menghendaki kita selamat. Kalau begitu mengapa masih ada dosa? Ada neraka. Karena orang memilih untuk tidak mengikuti kehendak Allah. Nah, akhirnya saya telah memilih melawan Allah. Saya jatuh ke dalam dosa dan dalam penderitaan. Penderitaan adalah buah dari dosa. Lalu saya ingin berubah. Meski dihantui oleh perasaan, ya toh kau akan jatuh juga nanti ke dosa yang lain. Lalu apakah karena ditakut-takuti oleh kata-kata ini saya tidak lagi berkata begitu? Saya tidak lagi berani membagikan kebaikan yang Allah kehendaki? Tidak. Mengalahkan dosa membutuhkan kerjasama antara kehendak manusia dan kehendak Allah. Ingatlah bahwa Allah lebih kuat daripada dosa-dosamu. Dan dia siap memberimu kekuatan untuk mengatasi godaan. Bicara soal godaan, mea culpa. Kalau kadang terlintas keinginan yang buruk, kita tidak kuasa melawan. Semoga kita dibantu untuk mengabaikan godaan itu. Sekurang-kurangnya ini harus disuarakan. Oke. Basilus Agung, jika engkau ingin mengalahkan dosa, mulailah dengan mengakui kelemahanmu dan bersandar sepenuhnya pada rahmat Tuhan. Engkau tidak akan mampu melakukannya sendiri, tetapi dengan pertolongannya segala sesuatu menjadi mungkin. Menarik sekali bahwa secara koinsiden boleh dikatakan mereka ini mengatakan dari generasinya, dari abad yang berbeda, tentang bagaimana harusnya melawan dosa, tetapi isinya sama. Fransiskus dari Assisi, mungkin rumusan ini sudah diproduksi ulang, tetapi isinya boleh kita ambil. Mengalahkan dosa bukanlah tentang menghindarinya, tetapi tentang menggantikan keinginan dosa dengan keinginan untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadilah saksi kasihnya di dunia ini, dan dosa akan kehilangan daya tariknya. Oke, kita cukupkan kutipan dari orang-orang yang telah membuktikan kekudusannya dalam gereja. Kita ambil dari kitab suci, Roma 6 ayat 14. Dosa tidak akan berkuasa atas dirimu, sebab kamu bukan di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah kasih karunia.
Tidak ada pencobaan yang tidak dapat kamu hadapi. 1 Korintus 10 ayat 13. Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Saat kamu dicobai, ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yakobus 4 ayat 7-8 kurang lebih begini dirumuskan ulang. Taatilah Allah, tunduklah kepadanya, lawanlah iblis, dan ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Bersihkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang-orang yang hatinya terbagi. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat setan. Janganlah kamu kalah oleh yang jahat, Roma 12 ayat 21. Tetapi kalahkanlah yang jahat dengan yang baik. Semoga berguna video ini dan pace bene.